Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Ia lalu diberi sebuah tugas memasuki hutan belantara. Abu Nawas, masuklah ke hutan tersebut dan bawakan ke hadapanku dua hal yang menggembirakan. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tak menyadari hutan tersebut penuh binatang buas, langsung menjalankan tugasnya. Ketika ia mulai memasuki hutan, dilihatnya pohon apel yang sedang matang. Ia pun kemudian mengambil apel dan mengumpulkannya ke dalam keranjang. Akan tetapi, tiba-tiba ada seekor binatang buas menghampirinya. Melihat hal itu, Abu Nawas segera naik ke atas pohon apel. Setelah binatang tersebut berlalu, Abu Nawas langsung turun dan pergi meninggalkan hutan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau membawakan apa yang aku minta?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, saya membawa dua hal menggembirakan sesuai dengan permintaan Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh ya, apa itu? Coba tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. "Pertama, saya menemukan banyak buah apel yang manis dan lezat," kata Abu Nawas sambil menunjukkan keranjang yang dibawanya. "Kedua, saya jadi lebih semangat hidup daripada sebelumnya. Itulah dua hal kegembiraan yang saya sampaikan," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut membuat Baginda Raja agak heran dan kurang memahami maksud Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bisakah kau jelaskan padaku maksud dari perkataanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka tidak memberitahu saya sebelumnya kalau hutan tersebut banyak binatang buas. Untunglah saya masih bisa selamat. Oleh sebab itu, semangat hidup saya bertambah," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah pertemuan Imam Hambali dan penjual roti yang melanggengkan istighfar. Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i atau dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup beliau bercerita bahwa secara tiba-tiba, tanpa sebab, tanpa alasan, beliau ingin pergi ke kota Basrah, sebuah kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya, Imam Ahmad pun pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Saat beliau tiba di sana, tepat waktu sholat Isya, ia pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hatinya merasa tenang. Begitu selesai sholat dan jamaah sudah bubar, Imam Ahmad ingin istirahat tidur di masjid. Tapi tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil menanyakan mau ngapain tidur di masjid. Si marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tentu belum ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Hanya saja namanya sudah terkenal. Imam Ahmad berkata kepada si marbot bahwa dirinya adalah seorang musafir dan ingin beristirahat. Si marbot melarangnya untuk tidur di masjid, bahkan sampai didorong-dorong disuruh keluar. Setelah keluar masjid, pintu masjid langsung dikunci oleh si marbot. Karena memang lelah,
lalu Imam Ahmad ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, si marbot datang lagi dengan marah-marah, lalu didorong-dorongnya Imam Ahmad sampai ke jalanan. Di samping masjid ada sebuah rumah kecil. Rumah kecil itu milik seorang penjual roti. Sebagai rumah sekaligus untuk membuat dan menjual roti dagangannya. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh dan kemudian mengajak Imam Ahmad untuk menginap di rumahnya. Lalu Imam Ahmad pun masuk rumahnya dan duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Yang sebelumnya Imam Ahmad tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini ternyata mempunyai perilaku yang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak ngomong, maka dijawabnya. Kalau tidak, ia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam, astagfirullah, memecahkan telur, astagfirullah, mencampur gandum, astagfirullah, selalu mengucapkan istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus, lalu Imam Ahmad bertanya tentang sudah berapa lama si penjual roti itu mengamalkan membaca istighfar. Penjual roti itu mengatakan bahwa ia sudah rutin mengamalkan membaca istighfar selama 30 tahun. Dan ia lanjut menjelaskan karena pengamalannya itulah semua keinginannya terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang belum dikabulkan Allah, yaitu keinginannya untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad. Mendengar keinginan tukang roti yang belum dikabulkan itu, seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti pun terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Menahan matahari terbit. Maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat Baghdad mulai waspada. Di antaranya mengadakan ronda malam. Hingga pada suatu malam giliran Abu Nawas yang mendapat tugas ronda. Sialnya, orang-orang yang dijadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat. Ada yang beralasan sakit, ada pula yang beralasan karena sedang keluar kota. Terpaksalah Abu Nawas hanya seorang diri menjalankan tugas rondanya. Ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Untungnya Abu Nawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badan. Setelah waktu menunjukkan tengah malam, Abu Nawas tak kuasa menahan rasa kantuknya. Dengan posisi telentang dan tangan kanan menutup mata, ia pun akhirnya ketiduran sampai menjelang pagi. Dan saat ia bangun, para warga ternyata sudah berkumpul di hadapannya. Ini semua salah Abu Nawas, dia harus bertanggung jawab, teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas yang tak tahu menau dengan yang telah terjadi menjadi bingung dan penasaran. Ada apa ini? Kenapa saya disalahkan? Tanya Abu Nawas. Kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian. Kamu dapat piket ronda, tapi malah enak-enakan tidur.
mana tanggung jawabmu? Tanya mereka penuh kecewa. Karena terus-menerus disalahkan, Abu Nawas akhirnya buka suara. Tunggu dulu, siapa bilang aku ketiduran? Justru aku sudah mengejar pencurinya. Protes Abu Nawas. Mengejar pencuri? Dengan posisi terlentang dan menutup mata dengan tanganmu, kau bilang mengejar pencuri? Mengejar bagaimana? Tanya mereka kesal. Kalian jangan salah paham. Posisi tanganku menutup mata justru sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlalu cepat, supaya aku berhasil menangkap pencurinya. Tapi kalian malah membangunkanku. Karena sekarang matahari sudah terbit, ya akhirnya si pencuri sudah kabur dan aku tidak berhasil mengejarnya, kata Abu Nawas beralasan. Meneliti bulan. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya yang selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Tak bosan-bosannya Baginda Raja mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun Ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi, sudah pasti jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana? Tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan, Paduka? Tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad. Kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati Abu Nawas mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini adalah Abu Nawas. Dengan cepat, ia pun segera mendapatkan ide untuk melaksanakan perintah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun lalu menyanggupinya. Siap, Paduka yang mulia, hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka Abu Nawas akan menyanggupi perintahnya tersebut. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Terus dari mana kamu akan pergi?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan pergi ke bulan dari rumah hamba, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan pergi ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan," kata Baginda Raja. Dan malam itu Baginda Raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?"
tanya Raja Harun ar-Rasyid. Dia baru saja berangkat ke bulan Paduka yang mulia. Dia berkata tidak akan lama dia kembali, jawab istri Abu Nawas. Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. Hei, itu kamu Abu Nawas? Tanya sang raja. Iya Paduka, ini saya Abu Nawas, jawabnya. Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Tanya Baginda Raja. Oh, tidak Paduka, saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung Paduka, tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita, kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda Raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian kalau Paduka tak percaya. Saya punya banyak saksi, bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi Paduka, sambung Abu Nawas. Memangnya siapa mereka yang menjadi saksimu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silahkan Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun hanya tertawa. Terus, kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan? Tanya Baginda Raja. Wah, Anda telat Paduka yang mulia, dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja, jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda Raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Menepati janji. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian, kata kawannya. Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu letakkan kayu ini di punggungku, pinta Abu Nawas. Waduh, mohon maaf Abu Nawas, kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami tidak bisa membantumu. Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas, jawab mereka berdua dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas. Halah, bilang saja gak mau bantu, pakai banyak alasan segala, gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun, kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh.
Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan kemana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri, tapi tak ada seorang di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. "Hei kawan, tunggu, aku minta tolong dong. Kumpulin kayu bakar yang berserakan dan letakkan di punggungku," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Gak ada apapun kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dia tak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar kamu gak mau memberikannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Iya benar sih, tapi aku bilangnya kan gak ada apapun, namun dia memaksaku untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya, Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Memangnya apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Gak ada apapun Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Nah, kalau gitu berarti Abu Nawas sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Mengalahkan cendekiawan sombong. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang itu ke istana. Sang cendekiawan disambut dengan hormat dan duduk di samping baginda raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang dan bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, baginda raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjajar dengan sang ulama.
Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilakan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya. Maka dengan segera ia berpaling kepadanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu yang tidak ada nilainya, dan janganlah kamu menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak ada apa-apanya." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kamu harus memberiku uang 1.000 dinar," kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak punya harta dunia termasuk dinar dan emas, namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, maka aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kamu beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab, "Lelaki yang masuk rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama, dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodoknya itu tidak sah. Karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal.
Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun mulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada di pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu. Karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1.000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Merubah air laut menjadi tawar. Dikisahkan Baginda Raja memiliki menteri kepercayaan yang senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki oleh Abu Jahal, ia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong. Belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja.
Segala cara ia lakukan di depan Baginda Raja. Ia terus mencari muka agar dirinya bisa terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayang seribu sayang, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia menjadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya. Hingga pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasana, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin engkau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana, karena menurut hamba dia tak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu," jawab Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran hamba?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu Abu Jahal. Kamu kan sudah menduduki jabatan sebagai menteri istana. Jadi wajarlah kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya lebih berpengalaman, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, tubuh saya kekar dan perkasa, dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja." Minum pil setan. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya, dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini. Kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balas si tabib dengan ketus.
Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet, tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa, Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet. Tolong segera diperbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang, ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau tidak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu.